Jadi, untuk hari ini pertemuannya adalah pada bab 7 tentang materi, momentum, dan impuls. Jadi, sebenarnya ini juga sama halnya dekat dengan materi usaha dan energi ya. Jadi materi ini ada di kehidupan sehari-hari, fisika itu nggak lepas dari kehidupan sehari-hari pun untuk aplikasi dan implementasinya. Jadi, sebenarnya apa sih Bu momentum dan impuls? Jadi kita tuh sering kali ngelihat ada yang namanya, apa ya, peristiwa tabrakan ya. Tabrakan itu kok bisa kayak gitu, ada yang tiba-tiba hasil dari tabrakan itu antara mobil sama mobil jadi penyot kayak gitu kan. Jadi ada benturan seperti itu. Kemudian juga saat misalnya kita lagi main games nih, main games online ya, terus kan ada namanya permainan biliar kayak gitu. Jadi bola biliar itu ketika disodok dengan menggunakan untuk menggunakan penyodoknya, jadi kok bisa ya yang namanya antara satu bola biliar dengan bola biliar yang lain tuh bisa saling bertabrakan dan kemudian dia melenting satu sama lain kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ada juga peristiwa yang sama seperti kita lagi pegang lilin ya. Ada namanya plastisin, jadi mainan lilin itu plastisin, kita lemparkan ke dinding aja, dia nggak akan mantul balik ke kita, justru dia nempel kayak gitu loh. Kok bisa ya kayak gitu? Padahal kita memperlakukan memberikan treatment yang sama, memberikan benturan seperti itu ya. Jadi apa itu sebenarnya momentum? Jadi momentum itu kan kata kuncinya momen, jadi adalah suatu kejadian. Jadi momentum itu adalah sebagai ukuran kesungkaran suatu benda digerakkan maupun diberhentikan. Jadi masing-masing partikel istilahnya di muka bumi ini dia punya namanya tingkat kesukaran. Jadi kita itu pun sama. Kita juga kita merupakan makhluk hidup yang punya massa dan juga punya kecepatan saat kita bergerak. Jadi otomatis kita punya momentum. Jadi ibaratnya kalau kalian lagi tabrakan nih sama teman kalian ya, ketika kalian mengalami tabrakan dengan teman kalian, kalian ya opsinya cuma dua, kalian terjatuh atau kalian malah melanting kemana istilahnya, itu mental kemana. Jadi karena kita punya massa dan punya kecepatan gitu ya. Jadi tingkat kesukaran suatu benda untuk bergerak dari posisinya itu dinamakan momentum. Nah, jadi momentum itu ya tadi syaratnya merupakan hasil perkalian dari antara massa sama kecepatan. Jadi Bu, kalau misalnya benda yang diam, apakah dia punya momentum? Kayak gitu. Kalau bendanya diam, berarti dia tidak punya kecepatan, berarti dia tidak dikategorikan memiliki momentum. Itu ya. Jadi kemudian dari momentum itu ada lagi hubungannya dengan impuls. Kalau misalnya kita belajar kita nonton video ya, kayak misalnya kita melihat versi slow motionnya ketika orang bermain bola baseball ya, itu antara pemukul baseball sama bolanya ketika ditemukan satu sama lain, bolanya itu akan terlihat seperti penyot ya, seperti penyot itu pada saat gerakan slow motion. Oh, kok bisa? Itu namanya impuls. Jadi dia terjadi dalam waktu yang sangat singkat, sangat cepat. Sama halnya juga dengan tabrakan. Jadi hasil penyotnya tabrakan itu di mobil ataupun di kendaraan lain itu namanya impuls karena dia terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Nah, jadi otomatis momentum dan impulsnya adalah suatu besar yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi ada momentum pasti ada impuls kayak gitu. Nah, kemudian ini dirumuskan P itu sama dengan M dot V. Jadi M dot V itu ya sama dengan momentum. Jadi satuannya adalah kilogram meter per detik atau meter per sekon. Apalagi penerapan konsep momentum ya. Contohnya, untuk penerapan konsep momentum itu ada di prinsip gaya dorong pada mesin roket. Nah, jadi prinsip gaya mesin roket itu memanfaatkan hukum tentang momentum. Jadi ibaratnya kalau roket itu ya bukan hanya sekedar terbang. Jadi di roket bagian bawah roket itu ada mesinnya yang ditinggalkan kayak gitu. Jadi ketika roketnya naik ke atas ada pendorong dari mesin yang di bawahnya menyebabkan benda tersebut atau roket tersebut jadi naik. Ini bukan semerta-merta karena ada api-apinya tadi loh di bawah-bawah, enggak, tapi karena dia punya mesin yang dilepaskan. Jadi kalau misalnya kalian nonton film-film antariksa gitu, jadi ada mesin di bagian roket itu dilepaskan, kemudian roketnya naik ke atas. Jadi dia juga pakai namanya konsep momentum. Kemudian, nah, momentum, kita udah belajar nih namanya besaran momentum kan ada namanya besaran skalar, vektor, kayak gitu ya. Jadi momentum itu salah satunya adalah besaran vektor karena otomatis P itu berarti dia sudah ada tanda panah di atas P-nya itu ya, menunjukkan dia arah tanda vektor. Kemudian artinya vektor ini menandakan bahwa dia merupakan besaran yang memiliki satuan juga arah gitu ya, memiliki nilai dan juga arah. Nah, jadi momentum itu bisa terjadi pada 3 sumbu, ada namanya Px, Py, sama Pz. Jadi Px itu pada sumbu X, otomatis kecepatannya pada sumbu X, Y pada sumbu Y, dan kemudian Z pada sumbu Z.
Nah, jadi apa sih Bu hubungan momentum dan gaya? Jadi kalau misalnya hubungan momentum sama gaya, ada namanya perubahan momentum benda tiap waktu itu sebanding dengan gaya resultan yang bekerja pada benda dan berarah sama dengan gaya tersebut. Jadi dia dihubungkan dengan namanya hukum Newton 2. Jadi dari F itu sama dengan sebenarnya gaya ini merupakan interpretasi dari turunannya si momentum itu sendiri. Jadi kan kalau misalnya belajar dulu kan ada DP terhadap DT ya. Dulu sebenarnya buku kalian SMA pun udah ada turunan rumusnya seperti itu, tapi mungkin dari gurunya tidak dijelaskan secara lengkap. Yang penting tahu nih impuls rumusnya sekian, momentum rumusnya ini kayak gitu. Jadi sebenarnya antara gaya F sama momentum itu punya hubungan, ya tadi yang namanya bentuk turunannya. Jadi DP itu sama dengan FD DT. Artinya apa? Bahwa perubahan momentum pada suatu benda dalam waktu itu bekerja selama gaya F-nya bekerja. Jadi ketika ibaratnya ada tabrakan itu terjadi, momentum juga terjadi, otomatis gaya juga pasti ada di dalam momentum tersebut. Intinya seperti itu. Jadi kemudian juga kita koneksikan dengan namanya impuls ya, I lambangnya. Jadi I itu adalah bentuk perubahan dari momentum yang awalnya dia diam, kemudian ada momentum. Nah, selama proses terjadi itu namanya impuls. Makanya lambangnya delta. Delta itu kan artinya perubahan ya. Delta P sama dengan P1 dikurang P2. Kita integralkan. Nah, tadi kan DP udah tahu nih, DP itu sama dengan FDT diintegralkan. Oh, disulaplah menjadi namanya impuls gitu ya. Dia diintegralkannya terhadap waktu, otomatis nanti untuk impuls itu punya rumusnya. Nah, jadi yang namanya momentum ya. Jadi delta P itu sama dengan P2 kurang P1 ya. Itu setara dengan yang namanya M dikali V2 karena kan P adalah M kali V ya. Jadi P2 sama dengan M kali V2 dikurang M dikali V1. Otomatis perubahan momentum gaya itu sama dengan gaya impuls. Jadi fisika seringkali sama kayak gitu ya. Jadi sebelumnya juga belajar usaha energi bahwa usaha sama dengan energi. Apa ya istilahnya dalam suatu proses kejadian itu tidak hanya serta-merta melibatkan satu konsep, tapi punya banyak konsep. Contohnya adalah usaha dan energi tadi ya. Kemudian momentum pun sama, ada momentum dan juga gaya impuls juga memiliki konsep yang sama juga. Gitu. Kemudian ada lagi namanya impuls itu dianalogikan dengan teorema yang digunakan untuk gaya yang bekerja dalam waktu yang singkat. Makanya tadi waktunya terjadi sangat cepat. Jadi contoh aplikasinya apa? Misalnya pada airbag ya. Jadi airbag pada mobil itu kan istilahnya dia bersifat kantung udara untuk membuat pengendara ketika mengalami kecelakaan ya untuk menghindari benturan, istilahnya itu memperkecil istilahnya luka akibat dari suatu benturan. Jadi kenapa seperti itu? Karena airbag itu berfungsi untuk memperkecil gaya dan juga dia memperpanjang waktunya. Nah, padahal kan impuls kan tadi jelas ya, namanya impuls waktunya terjadi sangat singkat. Jadi dengan adanya airbag pada mobil, itu juga memanfaatkan konsep dari momentum dan impuls. Oh, ternyata airbag itu membantu pada mobil ya. Jadi pada mobil itu di bagian setir bagian depannya dia pasti punya airbag-nya, otomatis itu sangat membantu para pengendara kayak gitu ya untuk lebih safe ketika terjadi suatu benturan. Kemudian juga contohnya helm pun sama, helm pun juga seperti itu. Sama juga dengan proses orang yang berolahraga di atas suatu matras. Jadi kan kalau kita olahraga di atas suatu matras dengan di atas lantai kan akan berbeda ya, karena untuk benturannya pasti juga efeknya akan beda. Itu juga memanfaatkan momentum dan impuls. Jadi kalau digrafikkan, gaya impuls itu adalah gaya yang bekerja dalam waktu yang singkat. Jadi kalau digrafikkan seperti ini nih, T1, T2. Kita aja nggak bisa lihat istilahnya, saking cepatnya kayak gitu ya. Jadi otomatis kalau misalnya dari video dia lebih gampang kita lihat terjadi selama proses slow motion istilahnya. Terjadi dalam waktu yang terjadi pada istilahnya pergerakan yang sangat lambat. Kemudian untuk gaya bekerja dalam waktu yang lama, nah ini contohnya, ini contoh untuk di proses di airbag itu sendiri pada mobil. Jadi kantung udaranya dia F-nya akan membesar, otomatis F-nya mengecil, tapi waktunya lebih panjang. Otomatis kan benturannya tidak langsung tidak langsung kena pada benda-benda yang keras seperti itu. Nah, jadi otomatis tadi delta P sama dengan F dikali delta T. Adanya perubahan momentum itu karena adanya perubahan waktu, gitu ya. Nah, jadi kita balik ke contoh soal. Jadi fisika tidak lengkap dengan memberikan contoh soal, kita berikan contohnya ya. Jadi ini kita bahas bareng-bareng, bagi ada yang mau respon, menjawab, dipersilahkan.
Jadi dari soalnya ada dua benda nih, ada A dan B masing-masing punya 4 kilo dan 2 kilo. Jadi dia bergeraknya beda arah ya, jadi istilahnya beda sumbunya, ada di sumbu X sama sumbu Y. Jadi kira-kira ditanyain nih, ada momentum benda A. Ada yang tahu nih jawabannya seperti apa? 8. Berapa? 8. 8. Bentar ya, kita ketik. 8, satuannya apa yuk? Kilogram meter per sekon kuadrat. Oke, good. Berarti ini dapatnya 8 kilogram meter per sekon aja. Bukan meter per sekon kuadrat ya, tadi kan M kali V, Iya, bukan M kali A. Iya, benar. Jadi dia dapat nih momentumnya di sumbu Y ya, kalau untuk A. Kalau yang B, dapatnya berapa nih? 6. 6 ya. Langsung aja 6 kg meter per sekon. Oke. Sekarang ditanya jumlah momentum. Hati-hati untuk menambahkan pada sumbu sama sumbu Y bukan nambahin yang biasa ya. Gimana nyarinya? P totalnya? Ayo yang udah belajar vektor. Akar itu bukan, Bu? Iya, pinter. Diakarin ya. Oke. Kita akarkan dulu. Jadi istilahnya ada yang namanya akar 8X. Kuadrat. Jadi, ntar ya. Kita ingin dulu. Berarti ini namanya ada P A kuadrat, gitu ya? Oke, ditambah dengan oke PB kuadrat. Langsung aja total hasilnya berapa? 64 tambah 36. PB kuadrat. Ini harusnya di bawah akar ya. Susah banget nih. Oke, jadi PB kuadrat. Jadi hasilnya berapa dapatnya? 10. 64. Ya, benar. Ya, akar 100 itu 10 ya. Oke. PB kuadrat. Nah, nanti tinggal langsung diolah aja sendiri ya. Jadi kita dapat jawabannya 10 kg meter per sekon. Oke. Siap. Gampang ya? Iya, Bu. Ya, lanjut. Soal nomor 2. Oke. Dalam suatu permainan sepak bola, seorang pemain itu melakukan tendangan. Katanya tendangannya penalti, tapi dia melambung dengan kecepatan 60 meter per sekon. Ada gaya yang 300, menyentuh bolanya itu 0,3 sekon. Ditanya impulsnya berapa? Ayo cepat, berapa? Rumus impuls tadi apa ya, Lu? Rumus impuls tadi apa? Gaya dikali dengan perubahan waktu. Gaya 300 dikali 0,3 itu Ya. 30 ya? Bukan. 9. Berapa? 10 ya? Iya, benar. 90 ya. Satuannya berarti Newton sekon. Oke. Oke ya. Nah, kalau ditanya perubahan momentum, delta P-nya. Delta P. Ya, tadi kita balik ke konsepnya. Delta P itu sama dengan impuls ya. Delta P sama dengan impuls. Jadi kalau impulsnya ketemunya 90 Newton sekon, berarti perubahan momentumnya pun sama. 90 Newton sekon. Ya nggak? Newton sekon satuannya. Iya. Apa? Satuannya Newton sekon. Ya, benar. Karena tadi kan rumusnya adalah F kali T. F itu satuannya Newton, T itu satuannya sekon ya. Jadi Newton sekon. Oke. Yang terakhir, massa bola. Dari tadi soalnya nggak ada massa bolanya. Bisa dicari? Bisa. Gimana? Pakai rumus apa? Berarti kita tinggal pakai rumus. P per V. Ya, good. F. Delta P tadi ya? Iya, 90 dibagi 0,3 berarti. P dibagi dengan V. Oh, ketemu. 60 dibagi 60. Nanti ketemunya berapa? 90 dibagi 60, ayo. Hitung cepat. 9 bagi 1,5. Ya. 1,5. Oke, berarti satuannya kilogram ya? Iya, Bu. 1,5. Sip. 1,5. Oke, good. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Belum ada, Bu. Belum, Bu. Belum ya, Belum. bisa semuanya. Oke, lanjut ya. Jadi kemarin kita udah pernah belajar bahwa energi itu ada istilahnya hukum kalan energi pun sama. Jadi di momentum pun ada namanya hukum kalan momentum. Jadi kalau resultan gaya luar yang bekerja pada benda itu sama dengan nol, maka momentumnya tetap atau kekal selama tidak ada gaya gesekan ya. Pokoknya gaya-gaya yang mempengaruhi di luar dari itu adalah istilahnya diabaikan ya. Jadi dia hukum kalan momentum ada istilahnya momentum awal sama dengan momentum akhir nantinya. Jadi hubungan momentum dengan energi kinetik, balik-balik lagi ke energi ada hubungannya. Jadi energi kinetik itu EK sama dengan setengah MV kuadrat, sedangkan momentum itu adalah P sama dengan M dot V. Jadi kalau misalnya kita lihat dari setengah MV kuadrat, di MV kuadrat ini kan adalah M kali V dikali V lagi, ya nggak? Kebayang nggak kira-kira? Jadi Iya, yang Bu. dari ini ya, nah, jadi yang dari sini, rumus ini sebenarnya kan pecahan rumusnya dari M kali V lagi, ya nggak? Kali. Nah, oh ternyata Iya. ada M dikali V ini adalah bentuk dari besaran momentum, gitu. Jadi, sebenarnya hubungan energi kinetik sama momentum itu ada di perumusannya sendiri. Jadi, kemudian kalau misalnya nanti dianalogikan, oh EK itu bisa diinterpretasikan dengan menggunakan rumus yang berbeda adalah setengah P kuadrat per M, gitu ya. Jadi, fisika tuh nggak bisa kalian pahami yang satu-satu konsep. Jadi sebenarnya materi-materi sebelumnya yang kalian udah pelajari sebelum UTS pun itu ada koneksinya dengan materi-materi selanjutnya. Itu ya. Jadi jangan dilupakan materi sebelumnya. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke materi tumbukan. Sekarang tumbukan ini adalah bentuk dari proses kejadiannya. Jadi istilahnya adalah pada peristiwa tumbukan yang bekerja pada gaya impulsnya. Jadi ada yang namanya sebelum tumbukan, saat tumbukan, dengan setelah tumbukan. Jadi kalau sebelum tumbukan kan keduanya sama-sama bergerak ya. Jadi antara A sama B itu sama-sama bergerak, otomatis dia punya momentum. Oh, ada MA.VA sama dengan MB.VB. Ingat, tadi momentum itu vektor atau skalar? Vektor. Vektor. Jadi harus dipahami meskipun dari soal nanti yang kalian kerjakan bahwa tidak ada tanda positif negatifnya. Kalau dia udah ke kanan, sepakatkan ini arahnya berarti menunjukkan dia tandanya positif. Kalau dia arahnya ke kiri berarti tandanya negatif. Itu ya. Negatif. Iya, jadi karena soal tuh nggak yang secara gamblang ngasih tahu ini tandanya positif, tandanya negatif, enggak. Jadi dia hanya menunjukkan arah aja yang untuk melihat bagaimana pemahaman kalian. Jadi ketika tumbukan pun begitu. Nah, ketika tumbukan kan A sama B rapat ya, jadi rapat. Kemudian setelah tumbukan dia masing-masing kembali ke posisi semula. Jadi B-nya arahnya ke kanan, A arahnya ke kiri, gitu ya. Nah, jadi kalau momentum sebelum tumbukan itu sama P sama dengan MA kali VA ditambah MB kali VB. Setelah tumbukan kira-kira apakah kecepatannya akan sama seperti sebelum tumbukan? Sama nggak kira-kira menurut kalian? Beda. Kok bisa beda? Kenapa? Kan sudah terjadi tumpukan. Tumbukan kan kedua benda kan belum bertabrakan, jadi kecepatannya masih itu biasa kayaknya. Iya, jadi istilahnya ada apa ya? Kita koneksi sama energi. Jadi istilahnya tuh ada transfer energinya. Jadi ketika A sama B misal ya, antara mobil truk sama mobil sedan ya gitu. Jadi ketika tabrakan A-nya pakai kecepatan, mobil truk pakai kecepatan dia sendiri. Yang sedan juga semua seperti itu. Ketika setelah tumbukan terjadi, otomatis kan ada energi ya yang kepake ketika tabrakan di sini. Nah, jadi ketika energi ini tabrakan bukan berarti otomatis serta-merta kayak energinya jadi hilang, enggak, tapi dia berubah menjadi bentuknya. Bentuknya apa? Ya tadi bentuknya jadi penyot akibatnya atau dia jadi berubah arah. Jadi ada koneksi dengan materi energinya ya. Nah, kemudian jadi antara momentum sebelum tumbukan itu dianalogikan sama dengan momentum setelah tumbukan. Jadi istilahnya ada energi yang berubah di situ ya. Oke. Ini tinggal 7 menit lagi ya. Nanti kalau misalnya di close, nanti Ibu kirim lagi link Zoom-nya ya. Oke, nah sekarang kita ke contoh soalnya. Jadi sebutir peluru punya massa 30 gram ditembakkan dari senapan 1,5 kilo. Jika peluru saat lepas memiliki kecepatan 100 meter per sekon, maka tentukan kecepatan senapan sesaat setelah peluru lepas. Ini nanti ada rumus ininya ya. Nanti Ibu langsung kasih ke contoh ininya aja deh.
Langsung ke sini aja dulu. Nah, jadi gini nih, yang dibilang hukum momentum saat benda tumbukan. Jadi, antara jumlah momentum awal itu sama dengan momentum akhir ya. Jadi, jadi ada namanya momentum awal sama momentum akhir, dianya sama. Jadi, otomatis M-nya kan tidak berubah ya. Misalnya masanya itu tetap sama kayak ini nih. Ada MB sama VB ini dideketin ya, jadi satu. Makanya dia jadi seperti ini. Paham nggak? Paham, Bu. Pindah ruas aja ya. Kemudian MAVA aksennya juga sama, pindah ruas aja ke sebelah kiri. Makanya jadi seperti ini. Paham? Paham. Paham ya. Jadi ketika ada tanda aksen berarti menunjukkan dia setelah tumbukan. Intinya gitu untuk membedakan dengan sebelum tumbukan. Oke, satuannya tetap sama. Nah, jadi tumbukan itu ada 3 macam. Jadi ada namanya lenting sempurna, lenting sebagian, dengan tidak lenting sama sekali. Nah, jadi untuk perumusannya, kalau untuk berlaku kumpulan momentumnya pun sama. Ini sama kayak tadi ya. Jadi MA kali VA ditambah MB kali VB itu sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Kemudian kalau hukum pekanan energinya tadi juga berlaku di lenting sempurna. Jadi kalau mau dipecah lagi pun sama, tapi sah-sah saja kalau kalian memakai untuk penyelesaian soal itu sampai sebatas ini pun boleh. Jadi nggak perlu ya sampai ke bawah-bawah ini dikerjain tuh nggak usah. Karena biasanya Ibu cuma langsung minta angkanya aja tuh 2 poin berapa, tinggal disubstitusiin aja ya. Dan tanda plus minusnya nanti mempengaruhi. Jadi kalau misalnya B-nya arahnya ke kiri, ya langsung dieksekusi. Tandanya minus di sini, nggak lagi plus. Karena kenapa? Karena ada tanda minus dari VB, penyebab dia jadi tandanya negatif. Gitu ya. Oke. Nah, kita cobain kayaknya ke contoh soal ini ya. Nah, jadi ada bola A 1,5 kg dan bola B itu 2 kg. Bergeraknya saling mendekati. Boleh kita analogikan. Bentar, Ibu pointerin dulu. Kalau A-nya, ini ada bola A, ini bola A-nya, kemudian ada bola B-nya, ya. Mungkin di rumah juga sama-sama bisa nyoret ya di kertasnya, biar sama-sama saling ngoreksi. Jadi ada A yang arahnya ke kanan dan B arahnya ke kiri. Berarti di awal ini tandanya minus ya. Oke, yang ini tandanya plus. Sepakat semuanya? Siap. Wah, ada yang sampai nguap, guys. Nggak ngantuk ya. Kemudian jika kedua bola tersebut bertumbukan secara lenting sempurna, maka ditanyakan berapakah jumlah momentum setelah tumbukan. Ditanya nih, cari tahu dulu. Kita harus cari tahu kecepatan setelah tumbukan pada masing-masing bola ya. Gimana nyarinya? Pakai rumus yang mana? Iya, pakai ini. Oke, coba ditulislah dulu di kertasnya masing-masing. Di rumah sambil coret-coret coba. MAVA. Ya. Biar nggak ngantuk, ngitung dulu coba. Udah, oke. Ya, Sekarang kita balik, masukin MA-nya tadi 1,5. Oke, PA-nya berarti 8 ya, tapi tandanya minus ya. Tandanya positif ya. Kebalik ini mah. Balik, Bu. Iya. 8 min V aksen. Bentar ya, berarti bentar. Pointer ininya. Berarti tanda 8 ini tandanya positif, kan ke kanan. 6 ini tandanya negatif, dia ke kiri. Negatif. Berarti 8 kali 1,5 dikaliin, gitu kan ya? Ditambah dengan 2 dikali min 6. Udah? Dikali 12. 12 dikurang 12. 0. Berapa hasilnya? Enggak 0 dong. Pindah ruas. 2. VB aksen. Udah? 24. Belum, Bu. Kalau udah, nanti tinggal dimasukin ke sini ya. Jadi tambah lagi ini MA-nya masukin tadi 8. 1,5. MB-nya tadi 2 ya. Masukin. Udah? Oke, berarti Ibu punya dapat ini angkanya ada di 1,5 kali 8 ya. 12 di sini ya?
Iya, Bu. 12 kurang 12. Berarti ini sama dengan 1,5 VA aksen, gitu kah? Iya, Bu. VA aksen berarti ditambah dengan 2 2, PB Iya, aksen. Bu. ya 2 VB aksen. Oh, berarti ini hasilnya 0 ya? 0, Iya, ini sama dengan iya, enggak apa-apa 0, biarlah. Enggak semuanya harus ada angkanya. Nih ya, ada VA aksen ditambah dengan 2 VB aksen. Gitu ya? Oke. Iya. Nah, kalau udah kayak gini kan ini baru persamaan 1 nih. Kita ketemu. Ini baru persamaan 1 ya. Udah di-keep ya di kertasnya masing-masing. Nah, sekarang kita ada kata kunci namanya lenting sempurna. Nah, ya, Ibu sambil jelasin lagi. Oke. Lenting sempurna artinya bahwa dia sempurna, ada istilah namanya koefisien restitusi. Jadi kalau koefisien restitusi itu apa ya? Namanya adalah koefisien tingkat kelentingannya. Jadi kalau dia lentingnya sempurna, otomatis koefisien restitusinya bernilai 1. Nah, jadi kalian buat di bawah yang tadi dengan rumus yang ini. Yang ini ya. Jadi masukin ini. Dah, E-nya ini sama dengan 1, karena dia lenting sempurna. Kemudian VB aksennya tinggal ditulisin aja. Karena kan kita nggak tahu kita mau cari angkanya berapa, VB aksen juga sama. VB-nya masukkan tadi angkanya berapa? Min? Bu, 2. Min. Oke. VA-nya min 8 ya. Kan tandanya kurang di sini kan? Iya. Plus, ya benar plus karena tandanya minus di sini. Sekarang ini kalian pindah ruaskan ke sebelah sini. Itu ya? Min 14 kali 1 dapatnya min 14 ya? Berarti sama dengan VB aksen dikurang dengan VA aksen. Oke. Udah ketemu? Ini